Kalau kisah awak menjalani rap itu dulu banyak. Ada yang awak dibully. Sebab kok dua nagari, ada awak yang dibully, baik itu bulinya kok bully verbal yang banyak. Iya. Dan bahkan sekali ndak bully verbal, fighting juga cok dulu. Kalau di kampung aku kan banyak warga Hitachi kok. Itachi aku udah tahu. Di Taba Cimeeh. Oh, di Taba Cimeeh. Jadi pas hari raya kan pulang tuh. Pulang. Namu awak lah menggema di Bandung di Jakarta. Woi, Tommy Bolin hebat lo rap ini gitu kan. Itu judulnya Tukang Boto. Tukang Boto. Tukang boto. Nah, apa yang saya lirik yang saya lemparkan itu semuanya yang saya alami. Oke, yo, check it out mamen. Kali ko awak kedatangan tamu yang sangat sturnoi. Sturnoi Lamburnoi. Oke, rapper Minang asal Bukit Tinggi. Lubu Basuang Banda kali. Langsung kali, selamat datang udah Tommy Bolin di podcast Curhat C Udada. Oke, alhamdulillah. Oke, menarik. Udah Tommy Bolin. Jadi Bolin. udah Tommy Bolin kok emang asli nama udah atau memang nama panggung udah? Itu pertanyaan yang padiah tuh ya, mantap. Padiah. Sebenarnya mangacok tuh. Iya. Oh, orang bertanya dia agak ganjia Iya, udah tahu. tampang agak lain lu bantu kan. Dah aku serius nemu dah aku Tommy Bolin ya. Jadi alhamdulillah untuk pertanyaan pertama itu nama asli. Oke, nama asli Nama Datom. asli. Wah, mantap. Mungkin Dari lahir, di KTP, di akte, di ijazah, Oke. Tommy Bolin, bukan nama panggung. Tapi dia nyelah keren dari lahir, mangalok tuka-tuka, langsung aja nama panggung Tommy Bolin. Oke. Berarti emang nama udah Tommy Bolin itu emang nama asli dah ya? Nama asli. Bukan nama panggung ya dah? Bukan nama panggung. Bukan nama panggung. Oke. Nah. Mantap. Oke, Tommy Bolin Oke. itu terkenal banget dari sisi rapper Minangnya. Rapper Minang. Stebal apa ketip Minang tuh Nah, dah. itu waktu yang kita paling ketik booming. itu lagunya. Oh, ketik kali baru tuh. Ketik baru tuh dah. Sampai lah kadang. Sampai lah kadang tekan aja baru. Kata ya, alhamdulillah. Semoga bisa menghibur. Oh iya, emang emang mendunia ya Datom. Mendunia, Minang kan alhamdulillah. Indonesia, betul Datom. Karena lo darak membawa. Karena darak Datom. Di Ando kan. Di Oke. Indonesia anggota Indonesia kan. ya. Pecah nanya. Pecah ya. Alhamdulillah. Jadinya Datom ya. Jadi Oke. fayakun kata Allah kan kita. Jadi Datom. Ijang wak kata orang bisa jadi keren mah. Siap. Wah kali kan. Iya, betul Datom. Kan kun fayakun gue yang Iya. patennya. Betul Datom. Oke. Oke. Ketertarikan Datom di rapper ku Datom mah. Itu harus ketahui Itu. lo tuh sama-sama tuh. Dari Bilo tuh Datom. Nah, alhamdulillah kalau ketertarikan dari rapper gue sebenarnya gestur-gestur, nilai-nilai, naluri itulah di Allah dari GT. Oke. Waktu SD kebetulan Tommy Bolin kalau dulu tuh kan awak kan dia agresif. Jadi galak-galak orang tuh ada istilah booming dulu tuh waktu tahun 80-an, Iya. istilahnya tuh MPO, MPO. menarik perhatian orang. Iya, Jadi menarik awak kan perhatian MPO kok. Nah, kelas 2 SD itu ada agak MPO kan. Istilahnya pokoknya cari perhatian orang saya. Akhirnya Oke. dia guru untuk nampil acara pentas itu di kebun binatang dulu. Ada namanya Medan dan Bapaneh. Medan kolam dan Bapaneh. Yang di muka rumah Gadang, Rumah Gadang. Kanduang tuh kan ada Iya. taman kolam gini. Ya. Itu tuh kolam tuh panggung dulu tuh panggungnya kok cembung tuh. Jadi yang di dalam tuh panggungnya orang nonton di teh Balingkar. Oke. Medan Bapaneh namanya. Jadi ya tampil di sinan dengan musik pengiring yang agak ngebeat. Nah, Oke. judul lagunya dulu tuh Ayo berlari pagi. Ayo berlari-lari Siap. di pagi ini. Siap. Jadi wak suku lagu itu dan gerakannya pun gerakan sport dia jajah senior SD pakaian dua putih, pakai baju putih, pakai sarawa pendek putih. Oke. Menari tidak salah balapan sampai pasang. Nah, Sampai akhirnya pasang. dia awak mendanga lagu model tuh akhirnya suku dan pas awak
menjalani masa puberitas. Nah, kelas 6 Oke. SD wak lah puber. Lah lain lo agresif wak kan. Kiranya itu dulu kan TV cuman TVRI. Oke. Nah, kiranya ada acara di TVRI itu namanya Asia Bagus. Oke. Nah, itu lomba-lomba nyanyi se-Asia, Se-Asia. Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina. Nah, jadi itu tiap minggu. Nah, awak pas menang jadwal tuh, wak, asli di katuan rapi dari pelajar, wak, nonton memang Oke. fokus, wak. Oke. Kiranya di Asia Bagus tuh keluar lagu yang beatnya tambah suku, wak. Who we go, who, yeah, who we go, who, yeah. Jadi pembuka acara tuh itu lagu tuh dinyanyiannya badannya mirip lo Jawa gapua awak suko dan akhirnya di sana lah mulai mengenal dikatakan orang itu tuh lagu rap tuh. Lagu Nah, rap. mulai wak keluar kata-kata lagu rap. Nah, di SMP baru kalau keluar lagu-lagu rap dari luar negari. Itu melalui toko-toko kaset dulu tuh di radio. Di radio Nah, datang di ya. sana lah mulai mengenal lagu rap dan musik rap. Oke. Berarti itu malah bakat dan minat Datom mungkin di rap Bakat tuh, dan Datom, minat ya. dan naluri dan itu pun mungkin semacam hobi yang hadiah dari Yang Allah Maha Kuasa. Subhanahu wa taala ya. Iya, Datom. Hadiah yang Maha Kuasa. Oke. Datom, Nah, selama Datom mengikuti dunia rap, apakah ada keluh kesah yang Datom rasakan? oi, ngeri. Kalau mengeluh bisa mengeluh. Bisa mengeluh. Kalau mengesah ya. Keluh kesah. Keluh kesah. Sabuah bana. Sabuah bana. Sadia galak gembira taji Iya. lapak tasiali Oke. kapelo kate kaki kate kapelo ka bawah. Iya. Laku-laku tidak tahu ya. Patah bengko-bengko ala dirasuan. Alah dirasa. Memang awak keluh kesah awak di rap itu memang sesuatu kalau awak biasanya tuh kalau lu mendekini kadang siap akannya tapuk di pentas tuh Iya. langsung wak tengi wak Allah tengi wak keluh kesah cerita wak lamo tuh. Oke. Jadi keluh kesah wak menjalani rap tuh kok memang agak beda kalau wak lihat model kini lah tahu dulu kawan-kawan ada sebagian orang tuanya tuh yang anaknya punya hobi Ya. itu memang disalurkannya. Oke. Apalagi kalau kini caliak kan dunia lah semakin canggih, semakin ilmu semakin tinggi, itu tuh sportivitas orang tua terhadap anak lah perhatiannya lah baik lah. Oke. Kalau zaman dulu anggaplah orang tua kini ke perhatian kawak. Oke, Datom. Jual dana Oke. kasuru saya dulu payah Iya. makan ikan talua cek bagi limo. Jadi keluh kesah awak menjalani rap itu dulu banyak. Ada yang awak dibully. Sebab kok dua nagari, ada awak yang dibully, baik itu bulinya kok bully verbal yang banyak. Iya. Dan bahkan sekali ndak bully verbal fighting juga cok dulu. Iya, Bangka-bangka, taji lapak, kanai katua, kanai cido, nampel yang babayo itu tuh bully verbal. Iya. Cuman awak alhamdulillah dengan keterbatasan yang awak miliki kok kiranya Allah bagi awak kekuatan. Oke. Dan awak ada beberapa kawan-kawan awak yang awak caliak mensupport awak, Iya. mensupport dan akhirnya dengan support model itu awak lu gue lah bisa bergaya anak Jakarta di tahun waktu umur 2 balik tu lah bisa mengecek model itu. Oke. Kalau bahasa kasarnya doa aden mon deko mengaluang. Jadi keluh kesah awak di rap itu pembulian, cimee. Kalau di kampung aku kan banyak warga Hitachi kok. Itachi ku aku Datom. Di tabah cimee Oh, di tambah cimee. Jadi tabah bana cimee kok. Iya. Jadi awak lah mulai santai sih awak jalani. Yo bahkan keluh kesahnya ada petang koko sampai alhamdulillah ada dapat rezeki awak diundang untuk tampil di acara festival yang tu gadang lah. Oke. Rekfest namanya itu dalam terbuka.
Dan awak tak kajui pas awak manggung tu, awak lihat di bawah panggung awak tu para ubi, Ubi kau ada Tom. para singkong. Oh, para singkong. Iya, Oke. Singkong Park, you know. Oke, Nah, Singkong Park, alright, Kasafah Park. Oke, Nah, oke. para ubi kayu wah. Oke. Nah, di sini dia pentas tu, di bawah tu kok para ubi. Ah. Langsung awak menangi keluar ya matua berdoa ke Allah, ya Allah, Tuhan, memang engkau maha besar, Tuhan. Aduh panitia yang kru untuk memeluk-meluk sound system kah? Iya. Saya lihatnya Mas Tommy kok nangis tuh kan? Ya udah nanti saya ceritain. Pas waktu manggung, siap tuh ditemuinya, Mas Tommy kenapa nangis tadi ya? Saya mengingat kebesaran Allah aja Mas. Sekarang saya manggung di pentas yang bagus, dinonton orang yang nggak ngerti bahasa Minang, orang-orang luar semua, orang Jawa, ada pun bule. Tapi dia bisa menikmati dan joget-joget ketika saya nge-rap. Padahal panggung yang di bawah saya itu saya lihat karena sebenarnya saya dulu latihan nge-rap ini Mas di dalam kebun singkong kata. Akhirnya dengan keterbatasan fasilitas, kena bully-bully sama teman-teman yang nggak suka dengan rap. Akhirnya awak ambil keputusan latihan di dalam parak singkong. Malam hari setelah teman-teman tidur semua, nggak ada pembulian lagi ya. Awak ambil cok listrik dari dapur, sambung ke parak. Kebetulan parak singkong, parak ubi aku di belakang dapur. Nah, di situ awak latihan. Nah, itulah keluh kesah yang terindah yang membuat awak ya alhamdulillah dak di sisi Allah sebab niat awak elok, tulus dan koko memang anugerah Allah dengan kawak. Akhirnya awak ya alhamdulillah dikasih dengan pentas-pentas yang luar biasa gitu. Oke Datom, Gali tertarik tadi Datom mengatakan keluh kesah itu ketika Datom rasa mungkin agak sedih ketika Datom mengingat ada orang yang tepuk tangan ketika Datom tampil. Menarik Datom. Panggung pertama Datom. Nah, itu kapan dan di mana Datom? Panggung pertama ya, sebenarnya panggung pertama yang saya jalani ini sebenarnya yang berkesan itu yang sebenarnya ini punya jarak waktu. Tapi boleh saya katakan itulah panggung perdana yang dengan dua panggung ini saya nampil. Yang pertama panggung itu panggung 17 Agustusan. 17 Agustus nah, tahun? Itu kalau tidak salah waktu itu saya kelas 6 SD. 6 SD. Kelas 6 SD masih tahun 90-an lah ya. 90-an. Jadi itu di asrama polisi kami kreatif mengadakan lomba 17 Agustusan. Akhirnya malam pentas hiburan. Nggak tahu nih teman-teman ngutus Tommy Bolin buat nampil. Padahal saya itu masih pemalu kan. Dibilang gini, Tom, masa maluang anak kolong kok mentalnya baja, anak polisi harus kuat, siapapun, dimanapun kamu harus tampil. Dek disorak-sorak model itu nggak boleh doh, nggak tanpa banyak cerita nih pentas. Diduian lah. Cuman waktu itu main diduian lagunya campur-campur. Ada lagu dangdut dan ada pun lagu rap. Lagu rap yang diduian pertama kali itu adalah lagu Farid Aja, SOS. SOS siapa bersedia. Jadi rap yang saya kenal pertama Indonesia itu dulu itu adalah Farid Arja. Nah, nggak beberapa selang waktu kemudian jarak setahunan, akhirnya udah mulai masuk SMP, udah mulai rap nih. Tapi di SMP itu saya agak beda karakter di SMP. Saya ingin merubah nasib saya dan semacam buat menolong keluarga lah ibu dan bapak karena keterbatasan ekonomi dan saya pengen sekolah itu dapat beasiswa. Jadi orang tua saya nggak pengen mikirin. Alhamdulillah Allah tunjukin saya jadi dapat beasiswa dengan istilah dulu saya ini anak sekolahan, rambut rapi. Jadi saya itu nggak nyangka guru itu saya punya hobi rap karena waktu SMP itu rap ini identik dengan anak-anak nakal, anak cabut, anak yang suka merokok, anak yang kontra lah dengan peraturan di sekolah. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, disitulah perdana pure rap yang saya tampilkan. Nah, waktu itu di SMP
Saya ini kan jaim. Ya. Jadi jaim soalnya takut ketahuan Tommy Bolin hobi rap. Nanti guru-gurunya tahu, nanti dipanggil. Soalnya di mata guru anak-anak rap yang seangkatan sama saya dulu itu udah bad accent. Oke. Sering cabut, sering ini, bahkan ya merokok di sekolah, ketahuan. Rata-rata itu anak rap, yang hobi rap. Nah, akhirnya saya simpan-simpan, cuman teman-teman saya di kelas, teman-teman saya yang dekat tahu, kamu tuh punya hobi rap, Tom. Nanti pas perpisahan kelas kita, kamu yang kami utus. Wah, jangan, nanti guru marah. Soalnya, dekot tak kaji kan, awak lah dikenal guru anak juara kelas. Okay. Sementara aku rap urakan gitu segala macam. Akhirnya tanpa pengetahuan wak, alah dosen daftar nama wak di peserta pentas. Oke. Itu tahun 93. 93. Akhirnya dek tawaran kawan-kawanku mensupport, gitu aja. Awak supaya ndak tahu guru, awak go rap. Kalau rap itu dulu dance bukan nyanyi ya. Oh. Jadi nyanyi rap diputarin lagunya, kita dance. Oh gitu. Iya, bukan nyanyi rap. Kayak sekarang ini kan kalau dulu anak rap tuh anak yang bisa goyang rap gitu. Ya. Nah, akhirnya saya pilih lagu terkesima dengan saya lagu Dr. Albam. Judulnya ya It's My Life. It's my life. Itu tema lagunya saya cari di kamus. Kalau dulu kan nggak gampang keluar kan. Kalau dulu satu lirik tuh pakai kamus ya Tom. cari kamusnya tebal nih. It's apa artinya my life. Akhirnya intisarinya lagu itu tuh support motivasi kita. Walaupun orang menghujat kita, membuli kita, ini segala macam, ini adalah diriku. Kenapa kita malu? Ini adalah diriku dan kita harus bisa maju dengan diri kita sendiri. Nah, akhirnya saya termotivasi pakai lagu It's My Life, pakai sweater, pakai hoodie. Nah, guru-guru kan nggak tahu. Inilah penampilan dari kelas 31. Tapi nggak disebutin nama. Akhirnya tepuk tangan. Akhirnya nih terkejut nih dengar lagu rap nih, telinga orang nih kan langsung menyerbu ke panggung, Pak. Oh, siapa tuh? Saya kan tutup pakai hoodie. Akhirnya nge-rap, tepuk tangan nih. Akhirnya guru-guru yang di depan tepuk tangan semua. Nah, pertengahan lagu hoodie saya lepas, kupluk kepalanya. Wah, Tommy Bolin dibilang orang kayak gitu kan. Baru ketahuan. Tommy. Akhirnya saya sukses membawakan pementasan dengan satu lagu berdua dengan teman. Itu nama temannya juga unik namanya. Anthony Stefanus Liberty. Nama kita keren-keren, asli itu. Tommy Bolin, Anthony Stefanus Liberty kan. Nah, akhirnya setelah saya keluar dari pentas, guru-guru menemui saya, langsung dipegangkan pundak. Masya Allah, Tommy Bolin, kamu punya bakat dance rap. Kenapa nggak dari dulu dibilang maaf bu, malu bu, nanti dibilang image-nya nggak baik. Wah, enggak, ini kalau kayak gini memang ini yang dicari. Boleh hobi tapi pelajaran nggak tinggal. Kamu bisa menguasai pelajaran, kamu bisa juara kelas, kamu bisa membagi waktu, dan kamu pun bisa berkarya, berkesenian. Nah, ternyata guru-guru mensupport pas saya perpisahan. Nah, akhirnya itulah motif dari lingkungan mensupport, dan saya pun jadi pede, confidence kan. Ya udah, guru kenapa enggak? Karena saya dalam pelajaran saya bisa konsentrasi dan enggak mencampur adukan antara hobi di waktu pelajaran, hobi di waktu ini, dan saya bisa mengkonsep-konsepnya semua gitu. Berarti yang terpenting itu bisa menyimbangi antara pendidikan dan hobi. Dan hobi. Oke, Datom. Oke, lanjut. Selanjutnya Datom. Stebalapai Katip Minang. Nah, ini yang agak album pertama Datom atau ada Tom? Nah, ini buat Stebalapai Katip Minang, akhirnya dari perjalanan Tommy Bolin itu sebenarnya kan basicnya hip hop dance. Dan sering juga saya ikut festival-festival tari kreasi dan modern dance. Nah, itu saya jalani itu dari SMA, itu dari festival itu ada di Payakumbuh, di Padang, Batu Sangkar, Solo, Pariaman, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Parampajang. Nah, cuman 3 kota yang aktif, 4
kota yang aktif ngadain Padang Panjang, Bukit Tinggi, Padang dan Payakumbuh. Nah, Iya, semuanya itu acaranya rata-rata di GOR. Kalau kita Bukit Tinggi kan di Sport Hall. Nah, setelah saya ikuti kontes-kontes kompetisi kayak gitu, akhirnya rata-rata lagu pengiring dance saya ini itu lagu hip hop semua, lagu rap. Oke, Dato. Nah, akhirnya pada tahun setelah wisuda kuliah, nah ini tolak belakang lagi nih. Kuliahnya jurusan elektro kan? Oke, elektro ya, Dato. Jurusan elektro. Nah, ternyata hobi Nge-rap. nge-rap. Nah, jadi pas saya tamat wisuda kuliah, pergi ke Jakarta. Kebetulan saya ambil pengalaman hip hop di Jakarta, gabung dengan hip hopper di Jakarta, baik rapper dengan dancernya. Dan akhirnya saya bawa pengalaman ini ke kampung halaman dan saya bikin komunitas Jam Gadang Dancer. Nah, di Jam Gadang Dancer ini namanya alhamdulillah besar juga, dan akhirnya karena sering mendengar lagu-lagu rap ini, Ya. lagu rap nasional, lagu rap luar negeri. Nah, di sini saya mulai tertarik untuk nge-rap sendiri lagi, Nge-rap nyanyiin sendiri? lagi, karena Oke. alhamdulillah buat dance udah oke lah, udah lumayan. Udah menguasai Udah lah, Dato, bisa lah, insya Allah. Saing Gitu panggung kan. ya, Dato. Dan kita coba nge-rap seperti kayak orang luar negeri, dan nge-rap tuh langsung pakai dance. Siap. Nah, ini kan agak berat. Iya. Ya kan, stamina, pernafasan gimana. Nah, sementara saya tidak mempunyai skill suara, dan saya Oke. tidak mempunyai skill juga tentang musik. Oke. Cuman saya sering mendengar musik. Oke. Nah, untuk bahasa yang saya pakai, ini biasanya kita orang tahu lah kalau kita di ranah Minang nih, Iya, Dato. kadang kita berbicara bahasa Indonesia. Hmm. Ala waang bilola makan dodol. Gitu kan. Kadang jadi kita tuh untuk berbahasa Indonesia sering digeledekin Iya. gitu kan. Jadi akhirnya bahasa kita tuh ya kayak gini lah, kemana kamu tadi ya, Iya, mana tahu iya. saya kayak gitulah kan. Indomie ya, Dato. Jadi iya, saya bikin lagu rap pakai bahasa Indonesia ini patah-patah kan Iya. cimeeh lebih kok. Jadi Cimeeh lah nanti ya, Dato. Pakai bahasa Inggris. Apa Yang lagi? tahu wa, apalagi sarang bahasa Minang wa, saya bahasa Indonesia wa, apalagi bahasa Inggris. Iya. Jadi kok kamera bedo. Ibarat orang kata orang dilirik lagu wa dulu kan, nafasu kadang tenaga kurang. Siap. Makasihnya awak pengen juga nyanyi rap, Iya, tapi iya. kemampuan kurang. Nggak ada, Awak ada. nggak punya skill rap, Iya. nyanyi tangga nada sampai kini nggak tahu dong. Iya, oke. Itu cuma nak tahu awak nge-rap. Jadi pas awak diacuk menangan-nangan lagu rap, akhirnya ada beat-beat kosong, musik-musik kosong. Wah, biasa rap sembarang tu dua Oke. dengan bahasa Minang. Sebab itulah yang bisa awak. Jadi ndak ada orang mencium akhirnya awak pas nge-rap spontan kayak gitu aja, weh, mantap tom. Kok lain lo kan bunyinya kok segala Iya. macam. Nah, akhirnya alhamdulillah kelebihan awak anak Bukit Tinggi kok orang Minang kan Iya, biasanya. Pandai bermenyanyi awak. Oke. Awak pandai bagawu. Oke. Bagawu ikut segala macam. Jadi alhamdulillah dalam awak dididik orang tua pakai ilmu balui katanya. Balui main di lunau, anak badannya ndak kena di lunau tuh. Jadi arti kata awak kawan gue suak pergauli, akhirnya awak banyak dek kiki festival tuh. Anak-anak band kan banyak kenal juga bergaul. Nah, akhirnya namanya anak Bukit Tinggi orang Minang, Sumatera Barat. Ini kan hobi merantau, rata-rata ke Bandung, Jakarta kan. Iya. Nah, akhirnya kawan-kawan wak yang merantau ke Bandung, Jakarta, pas hari raya kan pulang tuh. Pulang, namu wak lah menggema di Bandung, di Jakarta. Wih, Tommy boleh nih buat lo rap ini, gitu kan. Padahal wak rap-rap sembarang tuh dua kok. Betul. Nah, misalnya ada wak dapet suatu pengalaman, suatu cerita, suatu yang rasanya tak ganji ada wak daripada stres lo kan, wak cari kerete, wak catat. Akhirnya gue semacam lirik gitu, dan alhamdulillah tiba kawan wak dari rantau Bandung Jakarta, Tom, rata-rata nih adik-adik ya. Iya, Dato. Datom kabarnya datom lambe lagu rap lo ya. Iyo tak cuma nak bisa bek musik do tak.
Insya Allah dah Tom, kami lah do programnya. Jadi diajarnya lah, namanya program Free to Look, diajar ke senior di Bukit Tinggi, Ya, namanya Dadel namanya. Dadel. Ko lah almarhum. Nah, Oke. Dadel ko lah yang pertama langsung menemui kawan wak lo cek lai Siori dan si Lutuknya pemusik tuh dan last Pemusik. stay di Bukit Tinggi. Oke. Akhirnya kawan ko meramu-ramu musik, akhirnya ayo Tom lirik-lirik yang last Tommy Bue kita Jadikan lagu. masukan ke musiknya. Jadi wak lah dipandu. Oke, Nah, betul. alhamdulillah kiranya musik ko lah jadi kami di cetakan VCD namanya Indie Label dulu. Indie Label. Indie Label. Nah, akhirnya ndak tahu awak dah mungkin ko nasib wak alhamdulillah takajui sih wak kira ada Oke. orang dari Padang mencari wak pakai gaya pengusaha lah. Oke. Ternyata dari pihak Tanama Rekor Oh. Tanma Jawa untuk membuat khusus lagu rap Minang. Oke, Datom. Jadi khusus lagu rap Minang, akhirnya lagu-lagu awak yang lawak buat itu direvisi balik, diperbaiki balik menjadi dah pas awak membuat album tuh, kiranya produser minta Ya. cukui selah cik lagu le Tom, dia Ya. cukui panuah album go. Hmm. Jadi walau kehabisan bahan. Oke. Nah, pemusik yang ada di Tanama Rekor itu namanya Remon Kuantan. Oke. Nah, jadi Bang Remon Kuantan go menawarkan, Pak, Ambu punya laguku judulnya Steba Lapai Ketip Minang. Tapi lagu koko nyo ndak rap doh. Lagu koko genrenya host dangdut ndak salah. Ya. Nah, jadi bisa nggak wak rapan ko Pak? Akhirnya negosiasi lah produser sama Remon Kuantan untuk disadur lagu ko dijadian lagu rap. Oke. Nah, setelah wak baca liriknya, nah wak minta tambah lirik. Nah, jadi gabungan akhirnya terjadilah lagu Steba Lapai Ketip Minanggo. Itulah sejarahnya, Datom. Padahal lagu Steba Lapai Ketip Minanggo bukan target untuk di Bumingan. Oke. Yang target lagu di Bumingan tuh tukang beto. Nah, kira ternyata apa yang kita pikirkan ekspektasinya dengan yang telah dipasarkan beda. Iya, iya. Ternyata Steba Lapai Ketip Minang Oke. yang booming kita tahu kan. mempunyai Nilai. peran penting lah Oke, istilah oke, aja oke, dalam oke. album pertama label lah. Siap. Nah, Oke, itulah ceritanya. Oke. Datom, satu sosok yang paling berjasa sekali di balik Datom sudah seterkenal ini. Siapa Satu kira-kira? sosok yang paling berjasa. Iya, Datom. Kalau itu pertanyaannya memang susah juga tuh ya. Tapi memang kalau dari perjalanan karir awak, dari awak tandiang-tandiang rap dulu, pai kian kamari, yang jale pertama tutu semasa orang tua masih hidup kan. Iya, Datom. Orang tua memanglah disampaikan juga. Tom, kami sebagai orang tua mendoakan aja. Sebab tak mungkin kami mensupport sepenuh, cuman kami doakan kalau itu yang terbaik jalani. Oke. Nah, yang orang tua mensupport melalui doa dan keluarga, kakak-kakak, ada kakak Peliang Gadang dulu pernah menyarankan awak Ya. sempat dulu Iwanu lah tergiur istilahnya di Jakarta ingin jadi Iya, artis Datom. gitu Oke, kan. oke, Datom. Akhirnya didapat nasihat dari kakak, nggak mesti wak ke Jakarta, nggak mesti sementara wak harus bersyukur lah sebab di kampung wak udah punya pekerjaan walaupun jualan atau di kampung koko wak bisa eksis, bisa berkembang. Ya. Banyak lo awak dari kampung kok nanti dibawa-bawa ke luar negeri, ke luar kota. Sementara bisnis wak tetap jalan gitu. Oke. Nah, tapi yang paling menemani itu sampai kini itu memang istri tercinta. Datom. Kakak ya, Datom. Istri. Jadi kinilah punya anak lo. Iya, Jadi Datom. anak kadang jadi itulah dari merit. Ya. Sebelum merit pun waktu kita masih kuliah beliau support kan, dan dari situlah kita
mungkin dari teman-teman yang lain dari apa dilebihkan, mungkin karena kita basic kita waktu itu kita tetap berkarir Ya. sebab ini kalau rap ini zaman dulu itu godanya banyak. Ya. Ya, pergaulan bebas, narkoba, datang. Ya. minuman keras. Nah, alhamdulillah kita dengan edukasi pendidikan itu kita insya Allah bisa menepis. Ya. Nah, akhirnya disitulah alhamdulillah sampai sekarang saat ini istri tetap menemani, mensupport. Dan ini adalah doa dari orang tua, dari doa keluarga, anak-anak, istri dan teman-teman yang mensupport, kawan-kawan yang punya simpati terhadap Tommy Bolin. Nah, alhamdulillah itulah yang membuat sampai sekarang alhamdulillah masih di umur 46 dikasih tahun. Allah kesehatan, bisa berbisnis, bisa berkarir. Dan alhamdulillah bisa sampai podcast di sini kan. Gitu. Oke, Datom. Selanjutnya, Datom. Iya. Ada nggak sih, Datom, satu fakta yang mungkin tidak diketahui oleh seluruh fans Datom atau seluruh masyarakat Sumatera Barat? Banyak. Satu fakta saja, Datom. Fakta ya. Satu fakta yang menarik. Fakta menarik. Nah, ini pernah nih. Banyak karena mungkin orang nggak tahu ya. Orang yang melihat Tommy Bolin itu sekarang gini. Iya. Istilahnya ya kadang ada juga yang mungkin generasi sekarang yang nggak tahu. Iya. Tapi teman-teman dari kecil yang masih hidup lah itu tahu. Pasti tahu ya. Nah, yang sekarang yang fakta yang orang yang nggak tahu itu. Ya. Yang pertama dari segi rap karir nih ya, orang menyangka basic saya itu anak elit juga dibilangnya dulu. Sebab dilihat sendiri rapper ini dandanannya, bajunya, pakaiannya orang sekian. Tapi faktanya orang nggak tahu. Yang pertama saya penjual second branded. Itu pun saya basicnya dulu bukan toke. Saya itu dulu basicnya dari bawah juga ngobrol-ngobrol sampai sempat jahit-jahit, pakaian sobek, kotor, cuci dan itu basic. Cuman orang yang tahu sekarang dia tuh bos, bos pakaian, bos ini. Nah, yang fakta yang orang nggak tahu itu lagu-lagu yang saya nyanyikan itu rata-rata ada satu yang alhamdulillah sampai sekarang kalau saya nyanyiin lagu itu orang bisa happy. Itu yang orang nggak tahu. Yang saya nyanyikan itu adalah pengalaman hidup saya waktu kecil yang saya jalani. Contohnya yaitu judulnya Tukang Boto. Tukang Boto. Nah, apa yang lirik yang saya lemparkan itu semuanya yang saya alami. Itu berarti kisah hidup Datom. Saya dulu waktu kecil cari botol-botol bekas, basi-basi tuo, karuang semen, karah-karah pacah, itu saya jual per kilo untuk membantu kebutuhan. Yang pertama saya pribadi dulu, istilahnya kalau dari orang tua dulu gaji itu nggak cukup lah buat 5 orang anak. Jadi saya pun nggak pengen orang tua saya susah dari umur kelas 3 SD itu sampai saya SMP itu saya masih ngumpulin barang-barang bekas itu buat saya jual. Nah, itu yang orang nggak tahu dan saya pun kumal dulu. Jadi ada lirik lagu di Tukang Boto tuh saya bahasa Inggris kan versi Indonesia. You know, yo my man, I am hip hop man because my style is lato man. Jadi I am to be rapper man. Jadi di situ saya mengungkapkan walaupun saya kumal, walaupun saya dekil, saya tetap rapper. Seorang rapper. Saya adalah rapper dan saya jual Tukang Boto, saya jual boto, saya jual besi tuo yang bakaratan itu bisa laku, bisa jadi duit. Nah, alhamdulillah di situ saya dari kecil itu saya udah sering nabung di bambu. Nah, nabung dan alhamdulillah
saya udah bisa bantu-bantu orang tua. Jadi orang tua nggak perlu ngasih jajan lagi. Oke, Nah, Datom bisa itu. cari penghasilan sendiri Nah, ya Tom ya. Jajan alhamdulillah, sendiri ya iya. Datom ya. Jadi disiplin itu emang perlu. Oke. Mm-mm. Untuk ke depan Datom, apakah Datom ada project terkait karir Datom ke Nah, depan? iya. Nah, inilah yang sedikit kewalahan bagi saya pribadi, tapi sebenarnya ini bukan kewalahan, mungkin belum timingnya ya. Saya kan keluaran dari ini zaman milenium. Oke. Nah, zaman milenium ini waktu saya berkarir itu karya-karya saya itu ditampung oleh dapur rekaman Oke. dengan label. Oke. Ada produser, ada ini pokoknya manajemennya udah ada. Jadi saya tinggal berkarya dan diproses. Nah, setelah pergantian zaman masuk ke zaman milenial yang notabene sekarang ini kita dihadapkan dengan perkembangan zaman platform. Nah, itu saya agak kewalahan sedikit. Oke. Soalnya dapur rekaman yang menampung saya dulu itu udah bubar dan kendalanya saya harus sekarang bergerak underground lagi. Saya sebagai produser, sebagai manajer, sebagai saya pencipta lagu, pencari musik, dan ini kayaknya agak ribet. Oke. Nah, pernah saya buka dulu channel YouTube Bolin Project Ya. dan saya bikin konten-konten dan bikin karya di situ. Ternyata lumayan juga, cuman karena nggak tahu proses ini segala macamnya, jadi kemajuannya tidak begitu pesat. Nah, sekarang ini kedepannya saya berharap nanti bisa saya dipertemukan Allah dengan orang-orang yang bisa membantu saya untuk meng-up karya-karya saya. Amin, amin. Dan bisa lagi ini dan lagu-lagu saya yang udah diproduksi dari label dulu sekarang kan nggak ada di platform. Oke. Nggak channel resmi. Itu yang ada di YouTube sekarang. Itu nggak channel resmi Tommy Bolin yang upload lagu-lagu lama itu. Oke. Entah apa yang penting apanya keuntungannya ada, lagu saya masih bisa dilihat orang di channel Masih bisa YouTube, didengar ya, tapi di platform lain belum. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah ada kesepakatan nanti dengan produser yang lama, mastering yang mudah-mudahan master yang masih ada itu bisa diupload ke platform dan orang-orang bisa mengenal lagi lagu-lagu Tommy Bolin album 1, album 2 itu di platform. Di platform. Nah, mudah-mudahan saya pun nanti karya yang saya bikin sekarang udah ada karya ini, Ya. udah ada karya beberapa lagu dan tinggal bikin video klip dan insya Allah mudah-mudahan Allah permudah ini untuk bisa dinikmati di seluruh platform yang telah ada. Amin, amin, amin. Amin. Oke, Itu. Datom. Terakhir, Ya, harapan Datom untuk musisi-musisi rapper Sumatera Barat. musisi rapper, Ya. khusus rapper ya. Rapper dulu. Nah, oke. Alhamdulillah sekarang ini saya lihat perkembangan hip hop. Nah, ini rapper dengan hip hop dia nggak beda. Oke, Cuman agak beda ya Datom ya? nggak beda. Oh, nggak beda. Cuman skopnya lebih besar hip hop. Oke. Karena kalau saya sebenarnya hip hop. Sebab saya basic saya dari dance hip hop, Oke, rapper juga ada. Oke. Dan itu nanti ada DJ, ada graffiti-nya juga. Itu udah hip hop itu udah termasuk dalam kultur yang agak beberapa komponen yang digabungin. Ya. Nah, kalau untuk rapper alhamdulillah saya sangat applause sekali dan apresiasi sekali kepada generasi muda Sumatera Barat yang mana alhamdulillah ini setiap daerah ada di Payakumbuh, ada di Parangpanjang, ada di Padang, Bukit Tinggi, Parangpanjang, Solo udah bermunculan rapper-rapper Minang. Dan alhamdulillah kita dari Bukit Tinggi Hip Hop Sindikat udah ngadain kalau nggak salah udah beberapa event lebih 5 lah kita ngumpul-ngumpul ngejam bareng dan disupport oleh beberapa teman yang berbisnis di kafe. Ya. Nah, saya berharap adanya tempat-tempat untuk mengapresiasi dan mewujudkan karya-karya teman-teman ini. Berharap saya tetap semangat terus. Sebab kalau sekarang ini, kalau prinsip saya
ya berkarya selagi ada tempat yang menampung kita lanjut. Iya, Dato. Kita lanjut dan ini insya Allah perkembangan rap ini di Sumatera Barat lumayan bagus. Nah, lumayan bagus dan kedepannya rapper-rapper ini bisa bermunculan lebih banyak lagi. Ya, Dan itu nampak variatifnya. Oke. Ah, ah. Oke, terima kasih Datom. Kita berada di ujung podcast kita. Terima Alright. kasih Datom Saturnoy Lamburduy, zibigong. Zibigong. Ah iya. Terima kasih Datom telah hadir di podcast kami. Sama-sama. Dan juga para penonton setia podcast kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami Curhat Cie Udah. Terima kasih juga Curhat untuk- Cie udah. Siap, Dato. Dua tambah aja dua. Tiga Cie. Tiga, Tapi jangan Cie. lamu-lamu warna. Siap. Sip. Oke, terima kasih Datom juga terima kasih Sama-sama, kepada Gali. sponsorship kita yang telah mensponsor podcast ini. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.